Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andreas Wijaya dengan NPM G1D 019052, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar Sistem Tenaga Listrik mengenai observasi pada gardu induk. Pertama, gardu induk itu sendiri adalah sebuah subsistem dari sistem transmisi atau penyaluran tenaga listrik. Gardu induk juga dapat diibaratkan sebagai terminal atau stasiun transmisi. Gardu induk memiliki beberapa fungsi, antara lain transformasi tegangan, di mana gardu induk mampu untuk menaikkan serta menurunkan tegangan. Lalu transmisi, di mana gardu induk mampu untuk mengatur aliran listrik dari satu transmisi ke transmisi lain untuk kemudian didistribusikan ke konsumen. Lalu gardu induk dapat menjadi sebuah media telekomunikasi, dan gardu induk dapat mengukur dan mengawasi operasi sekaligus mengamankan sistem dari tenaga listrik. Gardu induk yang diobservasi adalah gardu induk yang berlokasi pada Sukamerindu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Gardu induk gardu induk yang berlokasi pada Sukamerindu ini termasuk gardu induk yang berjenis konvensional karena komponen-komponennya berada di luar gedung, beroperasi di luar gedung. Komponen yang pertama adalah transformator daya. Transformator daya itu sendiri berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensi bersifat tetap. Transformator daya juga dapat berfungsi sebagai pengaturan tegangan, dan transformator daya itu dilengkapi dengan trafo pentanahan yang berfungsi untuk mendapatkan titik netral dari trafo daya. Peralatan itu disebut sebagai neutral current transformer atau NCT, dan juga terdapat perlengkapan lainnya seperti pentanahan trafo, yaitu biasa disebut sebagai neutral grounding resistance atau NGR. Selanjutnya adalah gedung operasi. Gambar berikut adalah gambar hasil dari observasi atau dari hasil pemotretan dari gardu induk Sukamerindu. Gedung operasi di mana di dalamnya di dalam gedung terdapat beberapa switchgear yang tidak ada pada luar gedung, seperti sistem proteksi, komponen kontrol, sistem kendali, dan beberapa komponen bantu lainnya. Komponen yang selanjutnya adalah lightning arrestor, seperti yang dapat terlihat pada gambar, yang merupakan sebuah peralatan pemisah yang memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Lightning arrestor juga dapat berfungsi sebagai pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih jika terjadi sebuah sambaran petir pada kawat transmisi. Selanjutnya adalah current transformer atau CT, seperti dapat terlihat pada gambar. Itu berfungsi untuk merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil, atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Lalu dapat mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu memisahkan instalasi pengukuran dan proteksi tegangan tinggi. Selanjutnya isolator dan rel busbar. Isolator itu tidak mengantarkan arus listrik, dimana kalau pada keadaan normal atau tidak terjadinya gangguan, isolator dapat bersifat isolatif, atau seperti yang saya bilang tadi, itu tidak dapat menyalurkan arus listrik. Namun jika dalam keadaan terjadi gangguan,
Isolator dapat menjadi sebuah bahan konduktif, yaitu menyalurkan arus listrik ke bumi atau ke pentanahan. Lalu rel atau busbar itu sebagai titik pertemuan atau hubungan connecting antara transformator daya, SUTT, SKTT, serta komponen listrik lainnya yang ada pada switchyard. Gambar di samping dapat dilihat isolator yang seperti berbentuk piringan transparan yang terhubung langsung pada lightning arrestor. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai komponen-komponen yang terlihat secara langsung dari hasil observasi. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andreas Sujaya, NPMD 1D019052. Mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.